yaitu Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty. Kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty dipersilahkan. Baik, Jackson Bu terima Dokter. kasih. Siap, Bunda ini. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita dapat menjalankan berbagai rutinitas yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ya, sudah hari ke 10 ya. Mudah-mudahan 11 iya ya, 11. 11. Hari ke-11 di bulan Ramadan ini mudah-mudahan semakin menyucikan ya hati kita dengan menjalankan ibadah saum, semakin meningkatkan kesabaran ya. As-saum nisfus sabri. Saum itu adalah setengah dari kesabaran. Saum itu adalah madrasatus sabri. Saum itu adalah madrasah kesabaran, bahwa bagaimana terus kita meningkatkan kualitas saum kita di bulan Ramadan. Nah, di sini sudah ada kajian ya, supaya kita bagaimana mampu mensucikan diri di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk yang rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas ya. Banyak yang saum laisa lahu min siyamih, tidak ada dari saum itu yang didapatkan kecuali al-ju' ya, hanya menahan rasa lapar, wal atas dan haus. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan bisa menggapai ya kesucian jiwa kita. Nah, di sini dalam buku karangan Ustadz Yusuf ya, beliau menyampaikan bahwa di antaranya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa ya, yang begitu penting, bahwa dalam surah Al-Hujurat kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa ya. Nah, bahwa Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, wa amwalikum atau harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian ya, bagaimana hati kita yang melalui Ramadan ini bisa suci, bisa bersih gitu ya, bisa kembali seperti kama waladathum ummahatuhum ya, seperti hati suci bersih yang baru dilahirkan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ya. Nah, di sini dalam buku ini Tazkiyatun Nafs ya, mensucikan jiwa dari noda, dari dosa ya, dengan berbagai ketaatan, keimanan kepada Allah, begitu urgen, begitu penting. Nah, di sini bahwa Rasulullah tugas inti dari dakwah Rasulullah itu adalah bagaimana tazkiyatun nufus, mensucikan hati ya, mensucikan jiwa. Dalam surah Al-Jumu'ah disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi, dialah Rasul ya, ba'atha, yang Allah mengutus, fil ummiyin ya, kepada kaum yang buta huruf, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka. Tugas Rasul itu adalah yaslu alaihim ayati, yaitu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati ya, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab atau al-hikmah dan sunnah ya, hikmah di sana, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi tugas Rasulullah itu intinya adalah membacakan kitab ya, membacakan ayat Allah, mensucikan hati ya, kemudian mengajarkan Quran dan As-Sunnah. Ini adalah inti dari ajaran Rasulullah SAW. Nah, sehingga tazkiyatun nufus, pensucian jiwa ini adalah kunci kebahagiaan dan kunci keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam surah Asy-Syam kita diingatkan, qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang mensucikan jiwa,
wa qad khaba, dan sungguh rugi dassaha, orang yang mengotori jiwa ya. Nah, di sini bahwa tazkiyatun nafs itu ya, apalagi di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita betul-betul bisa mensucikan hati, mensucikan jiwa kita ya. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatannya ya tazkiyatun nafs itu. Tingkatan yang pertama adalah bagaimana mensucikan hati itu dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan. Ketika kita melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, otomatis itu proses menyucikan hati kita ya. Bahwa dengan melakukan amalan yang disyariatkan, selalu mengoreksi, mengontrol keimanan ya, berusaha untuk terus meningkatkan keimanan gitu ya, dan sekuat mungkin kita menjauhi yang menggerogoti keimanan. Bahwa dalam hadis disampaikan, innal iman, sesungguhnya iman ya, di dalam hati itu la yakhlaqu, pasti iman itu bisa luntur, bisa usang. Jadi innal iman, sesungguhnya iman yang ada dalam hati kita masing-masing itu la yakhlaqu, bisa luntur atau bisa usang, fi jaufi ahadikum ya, yang ada dalam hati salah seorang di antara kalian, kama yakhlaqu thawb al khaliq, seperti lunturnya pakaian. Jadi iman itu bisa luntur, bisa usang sama dengan lunturnya pakaian. Fas'alullah, maka mohonlah sama Allah, ayyujaddida al iman, untuk memperbaharui keimanan, fi qulubikum, di hati-hati kalian. Di hati-hati iman itu ya bisa dalam hati itu bisa luntur, bisa usang ya. Seperti bagaimana kalau pakaian udah lama usang ya, luntur, sehingga kewajiban kita adalah memohon kepada Allah untuk memperbaharui keimanan kita. Nah, di sini bahwa iman itu kan iman itu mencakup 3 ya, mencakup keyakinan. Nah, bagaimana nanti kita memperbaharui keimanan itu seperti apa? Nah, kita bahas dulu bahwa keimanan itu mencakup 3 perkara ya. Keyakinan dalam hati, kemudian ucapan ya dalam lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Al-i'tiqad, keyakinan ya. Nah, di sini keyakinan kita itu, keimanan kita itu yang bisa mewujudkan amalan hati ya. Kita bisa tumbuh mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kita berharap ya, berharap terjun mengharapkan sesuatu ya dari Allah. Takhafun, kemudian dari hati itu timbul rasa takut sama Allah ya, timbul sikap tawakal, ikhlas ya, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, dan amalan hati lainnya ya dalam i'tiqad itu. Kemudian keimanan juga bisa tercermin dalam perbuatan. Perbuatan di sini membersihkan hati dengan ketaatan kepada Allah ya, misalnya dengan sholat. Nah, sholat kan perbuatan ya, sholat di sini bisa mensucikan hati. Kemudian saum juga sama ya, dengan saum kita bisa tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita. Dengan zakat juga sama ya, bisa membersihkan harta dan membersihkan jiwa ya terhadap seseorang. Kemudian dengan haji juga sama. Nah, jadi keimanan itu bisa terlihat dari keyakinan yang dia yakini, dari perbuatan, dan juga dari ucapan. Nah, dengan ucapan ya, membersihkan hati dengan amalan lisan, misalnya dengan membaca Al-Quran ya, dengan zikir, itu juga bisa mensucikan hati. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, nah ini bisa kita lakukan. Kemudian tingkatan yang kedua, mensucikan hati dengan meninggalkan larangan Allah. Nah, kalau tadi ya, di tingkatan yang pertama ini bahwa mensucikan hati itu dengan melakukan amal yang disyariatkan, melakukan berbagai syariat-syariat ya, baik itu ibadah sholatnya, saumnya, zakatnya. Kalau yang kedua adalah diantaranya tingkatan yang kedua itu mensucikan hati atau tazkiyatun nafs dengan meninggalkan larangan. Kalau tadi melaksanakan amalan yang disyariatkan, ini sebaliknya bagaimana kita mensucikan hati dengan meninggalkan larangan Allah. Nah, jadi meninggalkan berbagai maksiat, dosa ya, dan dosa itu adalah bisa merusak hati ya,
bisa mengotori, bisa ada noktah sauda ya. Setiap kita maksiat itu ada racun dalam hati yang titik-titik hitam gitu ya. Nah, jadi di sini bahwa ra'aitu dzunub, aku mendapati dosa, tumitul qulub, dengan dosa itu bisa mematikan hati ya. Ra'aitu dzunub tumitul qulub, bahwa ini salah satu syair ya. Ini salah satu al-mujalasah wal jawahir al-ilmi ya, bahwa menurut salah satu ulama di sini bahwa ra'aitu dzunub, aku mendapati dosa itu, tumitul qulub, bisa mematikan hati, wa yutbi'uhazul idmanuha, dan terus-menerus dalam dosa menjadikan seseorang itu hina, wa tarkuz dzunub hayatul qulub, dan meninggalkan dosa maka hati akan hidup kembali. Ketika kita tarkuz dzunub, meninggalkan berbagai dosa maksiat yang sering kita lakukan, hayatul qulub, itu bisa menghidupkan hati, wal khair lin nafsi isyaniha, namun jiwa kita itu ingin selalu berdosa. Nah, di sini ya bahwa metode tazkiyatun nufus yang betul itu adalah apa yang diajarkan Rasulullah ya. Apa yang diajarkan Rasulullah sekarang kan banyak ya, bagaimana tazkiyatun nufus itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW ya. Nah, padahal Rasulullah sudah mengajarkan cara tazkiyatun nufus itu seperti apa. Nah, di sini diantaranya ya, bagaimana kita di bulan Ramadan ini bisa meraih hati kita yang bersih, hati kita yang suci, hati kita yang mudah untuk melakukan kebaikan, hati kita yang senantiasa tidak suka dengan berbagai maksiat, hati kita yang terus ya menggantungkan atau melibatkan Allah dalam berbagai urusan. Nah, diantaranya untuk meraih semua itu, kebeningan hati, tazkiyatun nafs itu, yang pertama adalah memohon kepada Allah, berdoa dan memohon kepada Allah. Nah, di sini ya bahwa yang memberikan kesucian, yang memberikan kebeningan hati itu hanya Allah sebetulnya ya. Dalam surah An-Nur di sini diingatkan kita ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, maka sesungguhnya dia ya'muru bil fahsya, setan itu menyuruh untuk melakukan perbuatan keji, wal munkar, dan munkar, walau la fadlullah alaikum warahmatuhu, sekiranya kalau tidak ada karunia Allah, warahmatuhu, dan rahmat Allah, ma zaka minkum, bahwa tidak ada seorang pun yang bersih dari perbuatan keji gitu ya. Kalau tidak ada karunia dari Allah dan rahmat Allah, ma zaka minkum, kata Allah ya, bahwa tidak ada satu manusia pun yang bersih gitu ya dari perbuatan keji. Nah, hatta ustadz sekalipun ya, abadan, selama-lamanya. Walakin Allah, akan tetapi Allah, yuzaki mayyasha, Allah membersihkan hati siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Nah, jadi kata Allah di sini ya, ketika seseorang bermaksiat, ketika seseorang berdosa, itu ya, kalau tidak ada karunia Allah, mazaka minkum, Allah itu nggak akan membersihkan ya, tidak akan membersihkan seseorang dari perbuatan keji selama-lamanya. Namun Allah ya, yuzaki mayyasha, Allah membersihkan hati, Allah mensucikan jiwa siapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah pilih ya untuk yuzaki mayyasha, Allah memberikan kesucian kepada hati kita, kepada jiwa kita, sehingga hati kita senantiasa terpaut dengan Allah, hati kita senantiasa ingin terus gitu ya berdekat-dekatan dengan Al-Quran, tidak bosan-bosannya untuk tilawah Al-Quran. Nah, hati yang bening, yang bersih, yang mudah untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan, hati yang tidak tergoda ya dengan berbagai maksiat atau keburukan. Nah, di sini seorang hamba setiap detiknya tentu saja butuh sama Allah ya, memohon sama Allah supaya dianugerahkan kebersihan hati, supaya sama Allah dibersihkan hatinya ya. Nah, ini sehingga Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa ini ya, Allahumma ya Allah, ati, ya Allah berikanlah nafsi kepada jiwaku,
takwaha, ketakwaan, wa zakkiha, dan sucikanlah, wa anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan. Ini bagus doanya ya, supaya kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini mudah-mudahan hati kita terkikis ya dari noda-noda. Allahumma ya Allah, ati berikanlah nafsi kepada jiwaku, takwaha berikan ketakwaan, wasakiha dan sucikan jiwa ini, anta khairu man zakkaha, engkau yang sebaik-baik zat yang bisa mensucikannya. Nah di sini ya, makanya ketika muazzin ya, biasanya kalau ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nah maka jawaban kita dari sunnah Rasulullah itu adalah menjawab la haula wala quwwata illa billah, bahwa tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan sholat, itu adalah pertolongan Allah ya. Kita bisa melakukan tadarus, itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cara mensucikan hati itu tentu saja punya ilmunya ya. Ilmu itu adalah kunci untuk meraih kesucian hati, karena kesucian hati itu diraih dengan melakukan berbagai ketaatan dan menjauhi berbagai larangan Allah ya, bahwa harus secara ikhlas ya, bahwa suatu amal itu bisa diterima sama Allah. Yang pertama adalah ikhlas, betul-betul hanya untuk Allah dan betul-betul sesuai ittiba tuntunan Rasulullah SAW. Nah ini di sini tentu saja sebuah amal soleh ya, yang diterima itu ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Oleh karena itu harus cari tahu dulu ilmunya ya, yang sesuai tuntunan Rasulullah itu kayak gimana misalnya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, may yuridillah bi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan pahamkan ia dalam agama. Ya, maka Nabi ya menjadikan ilmu agama ini sebagai faktor semua kebaikan, karena dengan ilmu agama ini mampu beribadah kepada Allah dengan benar. Nah kemudian yang ketiga tentu saja tazkiyatun nafs ya, di bulan Ramadan ini kita mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita dengan melaksanakan perintah Allah, imtithal awamirihi wajtinabi nawahihi ya, menjauhi larangannya. Nah di sini kan jika ilmu itu kunci meraih kesucian jiwa, maka tentu saja yang lebih utama itu adalah mengamalkannya ya. Nah kalau tadi di nomor sebelumnya bahwa untuk bekal untuk menyucikan hati kita itu adalah dengan ilmu, tentu saja ada yang lebih utama mengamalkannya, mengamalkan ilmu itu ya, melaksanakan perintah menjauhi larangannya. Nah misalnya percuma kita ikut belajar di majelis taklim, ikut kajian ilmu tapi tidak mengamalkan, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan bahwa kullu ilmin, setiap ilmu, wa amalin, dan setiap amal, la yazidul iman, yang tidak menambah kekuatan dalam keimanan, wal yakin, dan keyakinan. Misalnya kita ya setiap ilmu atau setiap amal tapi tidak menambah kekuatan dalam keimanan dan keyakinan, famadkhul, maka itu sudah terkontaminasi. Wa kullu iman, dan setiap iman, la yab'atsu 'alal amal, yang tidak memotivasi, tidak mendorong untuk beramal, famadkhul, maka itu sudah termasuki atau tercoreng. Nah itulah ya, jadi ketika kita betul-betul di bulan Ramadan ini ya melaksanakan berbagai perintah Allah, sholat kita ya, sholat, kemudian saum kita, zakat kita, haji kita, qiyamul Ramadan kita, kemudian sedekah infaknya gitu ya, tilawah Al-Qur'annya, zikirnya. Nah kemudian inilah yang akan mensucikan hati kita ya. Dan sebaliknya ketika kita nggak peduli ya, larangan-larangan Allah dilakukan, berbagai dosa maksiat dilakukan, maka hati ini akan menjadi sempit ya. Kalau tadi sebaliknya ketika kita melakukan berbagai amal soleh, maka hati ini akan menjadi suci dan bahagia gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mensucikan hati kita di bulan Ramadan, diantaranya banyak introspeksi. Di sini ya dalam surah Al-Hasyr,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikanlah nafsun, diri kalian, ma qaddamat, apa yang sudah lalu. Perhatikan aktivitas kita ya, dari mulai Ramadan ke Ramadan, bagaimana amalan kita ya, lighad, untuk bekal kita nanti di akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi pasti ya seorang mukmin akan selalu memuhasabah, mengevaluasi amalannya ya. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa lagi gitu ya. Nah, di sini kalau sudah jatuh ke dosa ya, kemudian kita langsung bertobat ya, wasari'u ila maghfirah, ketika sudah terjebak dalam dosa, maka wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, bersegera mohon ampun sama Allah ya, dengan tekad bulat tidak ingin mengulanginya lagi. Nah, ini adalah salah satu sarana untuk meraih tazkiyatun nufs ya, melalui ibadah saum yang disyariatkan oleh Allah sebagai madrasah ketakwaan. Nah, di sini bagaimana menggapai kesucian hati, kesucian jiwa di madrasah Ramadan ini, diantaranya yang pertama adalah ikhlas, memurnikan niat hanya untuk Allah. Nah, jadi ikhlas ini adalah fondasi pertama ya. Tadi diterima sebuah amal, syaratnya itu adalah ikhlas ya. Dalam ibadah saum secara khusus Nabi sudah bersabda ya, man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan betul-betul mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Jadi ditekankan imanan, saumnya itu karena keimanan, wahtisaban, saumnya itu betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya sama kita juga diingatkan, man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan sholat malam ya, tarawih di bulan Ramadan, imanan, tarawihnya itu betul-betul karena keimanan, wahtisaban, betul-betul karena berharap pahala dari Allah gitu ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, di sini sama Allah ditekankan, sama Rasulullah ditekankan ya, baik itu qiyamul Ramadannya, tarawihnya betul-betul karena iman, karena berharap pahala dari Allah. Man qoma lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, imanan, betul-betul karena keimanan, wahtisaban, karena berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosanya. Nah, sehingga Umar pernah menyampaikan, barang siapa yang saum atau sholat malam, maka hendaklah menjadikan semua ibadah tersebut betul-betul hanya karena Allah, betul-betul hanya untuk Allah. Nah, kemudian Nabi juga menekankan ya, supaya di bulan Ramadan kita betul-betul ikhlas dalam beribadah ya. Pokoknya dalam setiap amalan ibadah kita murnikan, kita ikhlaskan hanya untuk Allah, tidak berharap yang lain ya. Karena sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, kalau dilakukan yang gak ikhlas, bukan karena mengharap wajah Allah, maka sia-sia. Nah, dalam hadis dikisahkan ya, ada 3 golongan. Yang pertama dicampakkan oleh Allah ya. Ini dalam sebuah hadis dikisahkan ada 3 golongan. Yang pertama kali sama Allah dicampakkan itu adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Hati-hati ya, pemberi sedekah, nah, dan pembaca Al-Quran. Jadi di sini perhatikan ya, bahwa kan jihad itu amalan yang paling utama, tetapi Allah tadi dalam hadis ini mencampakkannya, nggak dianggap sama Allah, karena bukan niatnya, bukan karena Allah ya, bukan karena Allah. Jadi jihad fisabilillah hanya ingin disebut sebagai pahlawan misalnya, kemudian sedekah juga, padahal sedekah itu adalah amalan yang luar biasa, tetapi sama Allah dicampakkan 3 golongan itu ya. Sedekahnya itu hanya ingin supaya orang-orang menganggap dia dermawan. Nah, pembaca Al-Quran ini ya, 3 amalan yang mulia, tetapi sama Allah dicampakkan begitu saja. Kenapa? Karena mereka kehilangan ikhlas dalam beramal. Nih, hati-hati ya, tadarus kita hati-hati, harus diniatkan lillah karena Allah, saum kita diniatkan lillah karena Allah, tarawih ya, qiyamul Ramadan kita betul-betul mengharapkan wajah Allah, betul-betul menghadapkan ridha Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Nah, caranya adalah dengan berdoa. Ini banyakin doa supaya kita itu diberikan keikhlasan sama Allah ya.
Nah, yang pertama itu di sini doanya ya. Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma ja'al amali, ya Allah jadikan amali, seluruh amalku, kulluhu sholiha, seluruhnya sholih. Ya Allah sing dijantankan ya, jadikan amalku seluruhnya sholihan, sholih sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Waj'alhu liwajhika khalisa, dan jadikan ikhlas ini hanya untuk mengharap wajah Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, jangan kau jadikan ruang sedikit pun untuk siapapun selain engkau. Nah, ini ya, bahwa tilawah kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, kita bertadarus ya. Sehari sejuz, 2 juz, 3 juz, itu betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan harus banyak sering-sering ya minta ampun sama Allah. Ya Allah, Allahumma ja'al amali kulluhu sholiha waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Nah, jangan karena misalnya kita berinfak sedekah karena ingin diucapkan terima kasih, misalnya kita ingin dibaikin sama orang, pokoknya betul-betul mengharap ridwan Allah, betul-betul membantu apapun ikhlas karena Allah. Nah, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah ya rahimahullah, beliau begitu kagum dengan doa tadi ya, sering beliau sebutkan sebagai doa yang bagus karena meminta keikhlasan kepada Allah. Kemudian harus berusaha menyembunyikan amal ibadah, Jadi usahakan beribadah kepada Allah, kita rahasiakan ya, kita sembunyikan sebisa mungkin, jangan pengennya dipamerkan gitu ya, ditampakkan, karena itu adalah keikhlasan kita itu teruji ya. Sahabat Nabi Zubair bin Awam, salah seorang dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, beliau pernah menyampaikan bahwa manistata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian, antakuna lahu khabi'ah, yang bisa memiliki amal soleh rahasia ya, khabi'ah min amalin salih falyaf'al, maka lakukan. Jadi ini tips dari salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya, yaitu Zubair bin Awam. Di antara tips dari beliau itu adalah siapa di antara kalian yang bisa punya amal solih rahasia, maka lakukan. Manistata'a minkum an takuna lahu khabi'ah min amalin solih, siapa yang bisa punya amal solih yang rahasia, falyaf'al, maka lakukan. Jadi misalnya di rumah ini nggak ada yang tahu kalau kita mendawamkan ini, misalnya hanya kita sendiri gitu yang tahu, misalnya disembunyikan, bahwa para sahabat itu punya amalan-amalan unggulan seperti itu, amalan yang dirahasiakan. Nah, dalam asar ini terdapat pelajaran penting bahwa kita harus berusaha melakukan amal solih secara rahasia ya, yang tidak diketahui oleh orang lain. Selama amal ini tadi ya, misalnya kalau kayak azan kan nggak mungkin disembunyikan gitu ya, sholat berjamaah kan nggak mungkin disembunyikan. Tetapi kalau yang lain-lain ya, karena dengan merahasiakan amal ini faidahnya adalah lebih ikhlas, lebih jujur ya, dan semangat dalam beramal, kemudian menambah rasa takut sama Allah, kemudian memperbesar pahala, kemudian menghindari cinta popularitas ya, kemudian menjaga hati dari noktah-noktah sauda, dari noda-noda perusak hati. Nah, di sini Abdullah Al-Khuraibi rahimahullah menyampaikan bahwa para salaf menganjurkan supaya seseorang itu punya amal solih rahasia yang tidak diketahui bahkan istrinya sekalipun gitu ya. Jadi para salafus solih menganjurkan supaya kita itu punya amal solih rahasia yang bahkan istri sendiri pun tidak tahu gitu ya. Nah, ini pernah disebutkan nama Ibnu Mubarak ya kepada Imam Ahmad, maka beliau berkata, tidaklah Allah mengangkat derajat Ibnu Mubarak kecuali dengan sebab dia selalu melakukan amal rahasia yang dia lakukan. Nah, subhanallah sekali ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru para salafus salih ya. Tapi karena ini udah jam 6:12 ya, intinya baru satu ya, bagaimana madrasah Ramadan ini kita bisa menggapai kesucian jiwa. Yang pertama yang baru dibahas baru satu saja ya, kita harus punya amalan rahasia ya, berupaya untuk punya amalan rahasia yang tidak diketahui siapapun, bahkan pasangan kita, bahkan anak kita gitu ya, amalan unggulan
yang istiqomah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita mampu ya untuk mewujudkannya, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul bisa membersihkan hati kita, meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita. Rasulullah itu walaupun hanya 9 kali, tetapi betul-betul berkualitas ya saum Ramadannya, seluruh aktivitas di bulan Ramadannya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW, dan khususnya Ramadan ini ya bisa menjadikan hati kita menjadi lebih bersih, lebih jernih, mudah untuk melakukan kebaikan, dan mudah untuk melawan berbagai maksiat dan keburukan, dimudahkan untuk tilawah ya sebanyak-banyaknya, dimudahkan untuk tasmi Al-Quran sebanyak-banyaknya, dimudahkan untuk melakukan infak sedekah kita ya. Nah, mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam tolabul ilmi ya. Ini juga bagian dari cara kita untuk tazkiyatun nafs ya, mensucikan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada hal-hal baik, untuk selalu terkait dengan Allah dan terpaut dengan Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu saja untuk kajian kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan materinya kajian kita hari ini, yaitu meneladani Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa meneladani Rasulullah dan sifat-sifat Rasul, dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Mari